Hai, ini adalah video ketiga dari 4 series tentang histologi dasar yang membahas mengenai berbagai macam jaringan tubuh. Kali ini kita mau bahas tentang histologi jaringan saraf. Oh ya, kalian juga bisa melihat materi histologi lainnya ya di sini. Sistem saraf merupakan master control system dan berperan sebagai alat komunikasi di dalam tubuh. Secara umum kita bagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat atau sentral dan sistem saraf tepi atau perifer. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan spinal cord atau saraf tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, ternyata hal sekompleks saraf itu hanya terdiri dari 2 macam sel saja. Sel saraf atau yang kita sebut dengan neuron dan sel pendukung saraf atau neural glia yang hari ini dua-duanya mau kita bahas. Pertama yaitu neuron atau sel saraf. Cirinya itu dia bisa tereksitasi atau terpicu untuk menghantarkan sinyal. Secara umum, sel neuron terdiri dari 3 bagian, yaitu bodi, akson, dan dendrit. Bagian pertama adalah bagian dendrit atau bagian penerima. Bentuknya itu ujungnya lebih dekat kepada soma atau bodinya, lebih pendek, dan dapat dijumpai dalam jumlah banyak dan punya reseptor terhadap neurotransmitter berhubung dengan fungsinya untuk mengkonduksikan kelistrikan. Jadi dia menerima kemudian meneruskan. Kemudian bodi atau nama lainnya soma atau perikarion. Kalau di sistem saraf pusat disebutnya nukleus. Kalau di sistem saraf tepi disebutnya ganglion. Ciri-cirinya memiliki satu nukleus di tengah, memiliki aparatus Golgi, mitokondria, dan dijumpai banyak sekali RE Kasar yang disebut Nissl substance. Selain itu, sel saraf juga tidak memiliki sentriol sehingga tidak bisa mitosis. Oleh karena itu kalau terjadi cedera saraf tidak akan kembali secara sempurna. Bagian akson disebut juga bagian pengirim. Letaknya itu di ujung, panjang, dan setiap saraf hanya memiliki satu. Kalau memiliki cabang lebih disebutnya cabang kolateral. Akson itu dimulai dari ujung soma yang disebut hilok sampai nanti ke cabang paling ujung disebut telodendria. Ada 2 macam akson yang bisa kita temui. Pertama itu yang tertutupi oleh selubung mielin. Nah, tipe kedua adalah yang tidak ditutupi. Perbedaannya ini ada hubungannya dengan kecepatan perpindahan sinyal saraf. Dan kemudian klasifikasi neuron itu beragam, ada berdasarkan strukturnya dan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan strukturnya kita dapat jumpai berbagai macam neuron, seperti neuron unipolar, hanya punya satu polar atau ujung. Biasa dijumpai dalam akson sensori. Kemudian ada neuron yang bipolar, memiliki 2 polar atau 2 ujung. Satu ujungnya itu untuk akson dan satunya untuk dendrit. Biasanya ini kita jumpai sebagai interneuron, neuron yang saling menghubungkan. Biasa di olfaktori, di hidung, dan retina untuk melihat. Ada juga neuron yang multipolar, maksudnya itu banyak sekali polarnya atau ujungnya. Biasanya neuron ini kita jumpai di neuron motorik. Ada juga neuron pseudopolar. Kita bayangkan neuron bipolar namun bukan benar-benar memiliki 2 cabang, namun hanya memiliki 1 cabang yang kemudian membelah menjadi 2. Oleh sebab itu ini disebut pseudo atau ada juga strukturnya yang menyerupai piramidal, memiliki 1 akson dan banyak dendrit yang membentuk seperti susunan piramid. Ini banyak kita jumpai di korteks, bagian otak yang berperan dalam gerak-gerak yang sadar. Kemudian terakhir ada juga bentuk struktur Purkinje, memiliki banyak dendrit yang menyebar. Dan ada 1 akson. Nah, kita bisa bayangkan ini banyak penerima dan sedikit pengirim atau aksonnya. Seperti transformator listrik untuk menurunkan tegangan. Nah, di sana
Tipe Purkinje ini berperan sebagai inhibitor untuk menghambat dan mengurangi sinyal listrik. Ya. Banyak sekali dendritnya, kemudian aksonnya hanya satu. Berdasarkan fungsi, neuron itu kita bisa bagi menjadi 3. Berfungsi sebagai sensorik untuk menghantarkan sinyal dari perifer ke sentral. Kemudian ada neuron motorik yang berfungsi untuk bergerak. Biasanya itu mengirim informasi dari pusat ke perifer untuk melakukan sebuah aksi. Begitu juga ada interneuron yang saling menghubungkan keduanya. Antara satu sel neuron dengan sel neuron lainnya itu memiliki hubungan yang namanya sinaps. Sinaps itu terdiri dari sel neuron presinaptik, kemudian celah sinaptik. Nah, di celah ini biasanya ada banyak sekali neurotransmitter yang berlewatan, entah itu secara kimiawi atau secara elektris. Dan kemudian ada sel saraf penerima atau sel neuron postsinaptik, di mana nanti terbentuknya aksi potensi dan sinyal kelistrikan itu bisa dilanjutkan. Ada beberapa macam sinaps yang bisa kita jumpai berdasarkan bentuknya. Ada aksodendritik, berarti dari akson menuju ke dendrit penerimanya, pengirimnya di depan akson. Bisa juga aksoaksonik, akson ke akson, dendrodendritik, atau aksosomatik. Nah, selain dari sel neuron, ada juga sel pendukung neuron atau neuraglia. Cirinya tidak menghantarkan sinyal kelistrikan, tetapi didapati di sekitar sel saraf untuk mendukung saraf. Ada studi yang menyebutkan rasionya itu 9:1. Dan sel pendukung saraf mengalami mitosis. Fungsinya beragam untuk mendukung neuron, untuk memisahkan atau insulator seperti selubung mielin, untuk menuntun neuron muda untuk membentuk koneksi, dan menjaga kesehatan neuron. Ada banyak sekali neuroglia, namun kita bisa bagi berdasarkan dia ditemukan di mana, entah di sistem saraf pusat atau di sistem saraf tepi. Di sistem saraf pusat kita bisa jumpai astrosit, mikroglia, oligodendroglia, dan sel ependim. Astrosit itu bentuknya seperti bintang merambat ke kapiler dan neuron. Nah, cirinya dia memiliki banyak tangan atau prosesus yang merambat ke kapiler. Karena ini berhubungan dengan fungsinya untuk menahan neuron dan menghubungkan neuron tersebut terhadap suplai nutrisi. Selain itu, dia juga berfungsi sebagai penjangkar neuron itu. Astrosit merupakan yang paling banyak dijumpai juga dan bentuknya itu paling bercabang. Karena dia menghubungkan sel saraf dengan pembuluh darah, dia juga membentuk yang namanya blood-brain barrier atau barrier yang memisahkan antara sirkulasi darah dengan persarafan. Nah, obat yang bisa menembus BBB atau blood-brain barrier ini dapat menyebabkan fenomena yaitu mabuk. Nah, astrosit sendiri ada 2 macam yang disebut dengan protoplasmik atau bentuknya menyerupai akar, dan fibrous atau yang menyerupai serat. Kedua, ada mikroglia. Bentuknya itu kecil, ovoid, dan sama seperti astrosit, dia punya prosesus kecil-kecil. Namun kita bisa bedakan karena mikroglia itu dapat dijumpai bebas, sedangkan astrosit pasti ada lengannya yang menyentuh ke pembuluh darah. Secara embrionik dia berdasal dari mesenkim embrionik dan fungsinya itu untuk immunosurveillance. Jadi dia ada 2 fase, mikroglia ketika dia non-aktif dan ketika dia aktif. Ketika dia non-aktif dia akan hanya memonitoring. Dan ketika dia teraktifkan, misal ada jejas di sekitar saraf, dia dapat berfungsi menyerupai fagosit. Ketiga, ada oligodendroglia. Secara embrionik dia berasal dari sel neuroblast dan dia dapat dijumpai membungkus fiber saraf di sistem saraf pusat. Satu sel oligodendrosit atau oligodendroglia itu bisa membungkus banyak sekali akson, 40 hingga 50. Jadi oligodendroglia ini dia membungkus akson yang dia bertanggung jawab untuk membentuk selubung mielin tetapi di sistem saraf pusat, nanti berbeda di sistem saraf tepi.
Dan terakhir ada sel ependim. Dapat dijumpai seperti pembatas atau sel epitel, bentuknya bervariasi dari squamous sampai kolumner. Dari embrionik dia dari sel neuroblast, bentuknya itu seperti epitel dan dia memiliki silia atau bulu-bulu halus. Dia punya inti sel yang oval, besar dan sitoplasmanya kecil. Dia itu menjadi pembatas. Dia juga membentuk yang namanya flexus choroid yang memproduksi cairan cerebrospinalis. Kemudian untuk neuroglia yang dijumpai di sistem saraf tepi hanya ada dua, sel satelit dan sel Schwann. Kita mulai dari sel satelit dulu karena sel Schwann sudah sering kali dibahas. Sel satelit itu merupakan sel kecil-kecil, namanya juga satelit, yang mengelilingi ganglion. Tadi masih ingat ya, ganglion itu yang merupakan sebutan bodi atau soma dari neuron yang dijumpai di sistem saraf tepi. Bentuknya poligonal, ada banyak sisi, punya satu inti selnya kecil, kadang-kadang nggak terlalu di tengah, kadang-kadang bisa juga di pinggir. Namun sel satelit ini pasti kita jumpai selalu mengelilingi atau di dekat dengan ganglion. Nah, sel satelit ini punya banyak sekali reseptor kimiawi karena juga berhubungan dengan fungsinya yaitu membantu mengontrol suasana kimiawi di sekitar. Kemudian ada sel Schwann. Pasti semua sudah familiar dengan ini, bentuknya itu seperti gulungan kertas ya. Kertas kalau kita gulung-gulung kemudian menjadi silinder. Fungsinya itu untuk membentuk mielinisasi insulator saraf di sistem saraf tepi. Kalau di pusat tadi oleh oligodendroglia. Ini berhubungan fungsinya nanti dengan kecepatan konduksi dari aksi potensi. Kalau ada insulatornya, dia bisa lebih cepat. Namanya gerak salto atau saltory movement. Namun nanti kita bahas lebih di fisiologi ya. Dari embriologis dia berasal dari sel neural crest. Jangan dibingungin, ini yang tengah yang kuning-kuning itu merupakan fiber sarafnya atau aksonnya. Kemudian ada lingkaran seperti berkas itu merupakan selubung mielinnya. Kemudian di permukaan luarnya itu ada pelapisnya yang kita sebut neurilema. Dan yang warna ungu itu merupakan inti sel. Semua ini disebut dengan sel Schwann. Sel Schwann ini membentuk mielinisasi di sistem saraf tepi. Ini kalau kita lihat, ini ada neuroglianya di sistem saraf pusat. Mielinisasinya itu terbentuk oleh oligodendrosit. Ada beberapa selubung mielin, semua itu berhubungan dengan satu struktur pusat. Berbeda dengan sistem saraf tepi, di mana mereka itu berdiri satu sendiri, yang dibentuk oleh sel Schwann. Baiklah, dengan ini kita sudah belajar mengenai histologi neuron dan neuroglia. Semangat belajarnya!